Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Asyari Basori, NIM 193111218. Oke, di sini saya akan menjelaskan ini berkaitan dengan sejarah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ini sebagai tugas saya terkait dengan UTS. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Ini yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat atau yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan garis politik perbijakan. Berdasarkan catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak mencapai keberhasilan, baik keberhasilan internal maupun keberhasilan eksternal. Adapun keberhasilan tersebut tidak lepas dari sifat-sifat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketegasan, kedua keberanian, yang ketiga kedermawanan, yang keempat keadilan, dan yang kelima yaitu adalah kewibawaan Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi-prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama memperluas wilayah Islam, kemudian yang kedua mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di berbagai tempat. Terus yang ketiga mendirikan dan mengelola Baitul Mal. Yang keempat mendirikan lembaga peradilan. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi ataupun yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq itu yang pertama muncul orang-orang yang murtad, dikarenakan pasca peninggalnya Nabi Muhammad SAW itu banyak orang yang mengingkari terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, aktifnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini pada masa Abu Bakar itu sangat banyak sekali yang mengaku bahwa dirinya itu nabi, padahal sebenarnya tidak pernah nabi. Yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab. Kemudian yang keempat, banyak orang-orang yang ingkar membayar zakat. Kemudian selanjutnya memasuki Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Nufail Ibnu Abdil Uzza Ibnu Ribah Ibnu Qurt Ibnu Zarah Ibnu Adi bin Ka'ab. Umar bin Khattab berasal dari suku Adi, suku yang masih rumpun Quraisy, yang merupakan salah satu suku yang terpandang mulia dan mempunyai martabat yang tinggi di kalangan Arab. Nah, langsung saja mengatakan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lamanya itu. Sebelumnya Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah. Menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ada beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk Umar menjadi khalifah. Yang pertama yaitu kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Saqifah Bani Syadiyah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali. Yang kedua yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Kemudian yang ketiga, umat Islam pada saat itu baru saja selesai
melepas kaum murtad dan orang yang membangkang. Nah, sistem pemerintahan Umar yang pertama yaitu mengatur administrasi negara, yaitu berupa menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Kemudian kepala negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya, ia dibantu oleh pejabat yang disebut Alkitab ataupun sekretaris negara. Terus Umar juga mendirikan Baitul Mal, keuangan negara yang dipungut dari pajak dan lain-lain disimpan di Baitul Mal dan menggunakannya diatur oleh dewan. Seperti itu. Kemudian adapun lembaga-lembaga keuangan dan peradilan pada masa Umar bin Khattab serta perkembangannya. Satu yaitu lembaga keuangan, yaitu mengatur keuangan negara, baik itu dari zakat, kemudian harta rampas, fai, jiyah dan lain sebagainya. Kemudian lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini diadakan oleh Umar bin Khattab dengan tujuan agar seorang hakim hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan saja, agar tidak munculnya perpecahan dan perselisihan umat. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan Utsman bin Affan. Nah, pada pemerintahan Utsman bin Affan itu pengangkatan Utsman bin Affan ya. Nah, itu beberapa hari sebelum kematian Khalifah Umar bin Khattab setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Beliau menunjuk 6 orang calon untuk bakal menjadi sebagai kepala negara yang diajukan kepada Majelis Syura. 6 calon tersebut salah satunya yaitu Utsman bin Affan. Nah, lalu Abdurrahman membaiat Utsman bin Affan. Dengan demikian Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga. Adapun masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan yang pertama pelebaran Masjid Nabawi, yang kedua perluasan wilayah, yang ketiga menggunakan angkatan laut, kodifikasi Al-Quran, Mushaf Utsmani. Terus adapun masa kemunduran Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu nepotisme. Yang kedua lamban dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu lahirnya kelompok pemberontak. Jadi pada waktu itu, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan mengalami kemunduran dikarenakan lahirnya kelompok-kelompok pemberontak seperti itu. Berakhirnya Utsman bin Affan, beliau dicekik oleh seorang yang berhasil memasuki rumahnya dan membunuhnya dengan pedang. Tangan beliau diputus karena menangkis pedang tersebut. Kemudian yang terakhir, khalifah yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Ia adalah saudara Rasulullah sewaktu terjadi mu'akhad ataupun jalin ukhuwah dari Madinah. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib, yaitu pada waktu itu ada 4 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 6 yang dipilih Umar sebagai sebelum wafat, yakni salah satunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Berbagai segi Ali dianggap yang paling utama. Dalam sebuah pertemuan permusyawaratan, Abdullah bin Auf menetapkan Ali sebagai tokoh yang paling dipercayai umat setelah Utsman bin Affan. Atas dasar itu maka memandang wajar memilih Ali sebagai khalifah, dan ini sekaligus khalifah yang terakhir pada masa itu. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu menghentikan sebagian besar gubernur yang diangkat pendahulunya Utsman bin Affan. Kemudian menggantinya dengan tokoh-tokoh lain dikarenakan ada suatu sebab. Yang kedua, kebijakan Ali dalam bidang fikih siasah antara lain yaitu dalam urusan
korespondensi, terus urusan pajak, angkatan bersenjata, administrasi, peradilan. Dan yang selanjutnya yaitu kemunduran Ali bin Abi Thalib disebabkan adanya peristiwa tahkim yang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para sahabat. Banyak pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dan memilih untuk tidak mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya mengenai peradaban ataupun sejarah peradaban Islam masa Khalifah Rasyidin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.